Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang penghalang-penghalang doa. Ada 6 penghalang doa yang akan kita renungkan pada saat ini. Yang pertama saudara, dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 2 tertulis, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dosa menghalangi doa-doa kita sehingga tidak didengar oleh Tuhan. Yang kedua saudara, kesombongan. Dalam Lukas 18 ayat 14 tertulis, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada 2 orang dalam kisah ini yang berdoa kepada Tuhan. Yang satu dengan angkuhnya datang kepada Tuhan. Sedangkan yang satunya lagi dengan hancur hati, merendahkan diri. Dan orang yang hancur hatinya itu, yang merendahkan dirinya itu, dialah yang mendapatkan jawaban doa. Sementara orang yang datang kepada Tuhan dengan keangkuhan, dengan kesombongan, ia tidak didengarkan. Yang ketiga saudara, kemarahan. Dalam Matius 5 ayat 23-24 tertulis, Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pada prinsipnya dari ayat ini, Tuhan menghendaki agar kita memiliki hati yang damai, berdamai dengan saudara. Apabila kita dapat mengusahakan perdamaian itu, maka berdamailah. Apabila usaha perdamaian kita itu tidak membuahkan hasil dari pihak saudara kita, maka yang terpenting adalah hati kita tidak dipenuhi dengan kemarahan, tidak dipenuhi dengan amarah, kebencian, tetapi hati kita mau mengampuni, berdamai, dan dengan demikian doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, perselisihan dengan suami atau istri. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 tertulis, Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya buat para suami, firman Tuhan berkata, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kehidupan dalam rumah tangga harus dipenuhi dengan kedamaian, kasih, dan sukacita, saling menghargai, saling menghormati. Bukan hanya suami terhadap istri, tetapi istri juga terhadap suami. Harus menghormati, harus mengasihi, supaya doa-doa saudara tidak terhalang. Yang kelima, saudara, kebimbangan. Dalam Yakobus 1 ayat 6-7 tertulis, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan dalam Matius 21 ayat 21-22, di situ tertulis, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau berdoa saudara, jangan kita bimbang, tetapi percaya sungguh kepada Tuhan. Yang keenam saudara,
tidak sabar menunggu jawaban doa. Sarah, istri Abraham, tidak sabar sehingga menyuruh Abraham menghampiri Hagar, dan akhirnya hal itu menjadi beban serta masalah baginya di kemudian hari. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana ketidaksabaran menyebabkan orang-orang terhalang mendapatkan jawaban doa, oleh karena akhirnya keputusan diambil berdasarkan pikiran, emosi, dan hawa nafsu sendiri. Bila kita berdoa, marilah kita bersabar untuk menantikan suara Tuhan, sekaligus bersabar dalam menunggu jawabannya terjadi dalam hidup kita. Mazmur 27 ayat 14 tertulis, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah 6 penghalang doa. Marilah kita renungkan diri kita, apakah ke-6 hal ini mewarnai kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita masih hidup dalam dosa? Jika kita masih hidup dalam dosa, bertobatlah, tinggalkanlah dosa. Yang kedua, apakah kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan hati yang penuh dengan keangkuhan? Marilah kita mulai miliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah ada amarah, kebencian dalam hati kita ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita? Singkirkanlah amarah, kebencian, dan milikilah hati yang penuh kasih, kedamaian dari Tuhan. Yang keempat, apakah kehidupan rumah tanggamu dipenuhi dengan perselisihan? Mari saling menghargai satu sama lain supaya doa kita tidak terhalang. Yang kelima, apakah selama ini kita bimbang ketika kita berdoa? Jangan bimbang, saudara. Dan apakah kita tidak sabar menantikan jawaban doa kita? Sabarlah, nantikanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, supaya doa-doa kita semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena diingatkan untuk memiliki kehidupan pribadi yang berkenan kepada Tuhan, supaya doa-doa kami dijawab oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami supaya kami terus setia, kuatkan kami supaya kami percaya sepenuhnya kepadamu, bersabar menantikan pertolongan Tuhan, serta hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua sepanjang malam ini, dan hari-hari selanjutnya berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.